PNS dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam bekerja. Iya. Kalau dia punya kompetensi, ya berarti dia bisa membantu diri dia sendiri. Tapi sebaliknya kalau dia nggak mempunyai kompetensi, ya bagaimana dia mau maju, Iya. bagaimana dia mau berkembang, Segitu-gitu aja. bagaimana dia mau menambah penghasilan, ya kan? Nah, kita ini diminta berinovasi, Iya. artinya kreatif, punya inisiatif. Iya. Jadi PNS itu tidak boleh lagi menonton, tapi dia ngejar bola sekarang ini. Tidak Harus boleh mendiamkan masalah, tapi bagaimana kita tetap cepat melaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi PNS itu nggak boleh, masalah harus kita selesaikan. Kita pelaksanaan ada penerimaan CPNS, penerimaan P3K. Itu harus kita sampaikan pengumuman itu, ya. Secara transparan ya. Transparan melalui media, melalui website. Iya. Semua masyarakat bisa mengakses, bisa ngebuka, sehingga mereka nggak perlu lagi datang ke kantor, nggak perlu lagi nemuin kita. Mereka klik di website BKPSDM atau Pemkab Pesawaran, semua udah ada di situ. Infonya udah dapat semua. Nah, jadi masyarakat itu nggak perlu lagi gimana, game nggak ada. Dimanapun dia, kapanpun dia bisa ngebuka akses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun. Pemirsa, kita berjumpa kali ini dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa, dan kita diajak di satu tempat yang bagus banget nih sama narasumber kita saat ini. Beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran, Bapak Awaludin SEMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget tempatnya nih, jadi ngobrolnya lebih lebih nyaman ya. Sejuk ya, Mbak. Lebih sejuk sekali. Iya Bang, ini di awal tahun 2025 ya Pak ya? Ya, siap. Mungkin kalau BKPSDM ini punya program beda-beda nggak sih dalam setiap tahun itu, di awal tahun atau sama? Oke, terima kasih Mbak Novi. Perlu kami sampaikan juga bahwa memang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini pada intinya memang pekerjaannya, kegiatannya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Tahun sebelumnya. Hanya saja kita mungkin selalu mengikuti perkembangan-perkembangan, di mana perkembangan-perkembangan ini banyak regulasi-regulasi yang harus kita ikuti dan perhatikan, kita sesuaikan. Karena kita tidak ingin nanti ada regulasi yang terbaru kita tidak mendapat informasi itu. Bahwa BKPSDM ini pada dasarnya mengakomodir ya semua teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Pesawaran. Baik itu hal pelayanan kepegawaian mereka sampai dengan pelayanan-pelayanan mereka akan menjelang batas usia pensiun. Oh gitu. Jadi BKPSDM ini ya setiap waktu, setiap saat update terus jadi ya? Update terus masalah perkembangan layanan kepegawaian untuk di Kabupaten Pesawaran. Boleh tahu kalau untuk kemarin kita podcast di tahun lalu ya? Iya betul, 2024 apakah ada perubahan dengan jumlah pegawai ya? Misalnya ada yang pensiun atau ada yang meninggal dunia atau gimana gitu Bang? Persentasinya jauh nggak tuh perubahannya? Kalau untuk jumlah pegawai pasti ada perubahan karena kita setiap saat selalu update. Karena pegawai kita ini memang rotasi mutasi itu salah satu untuk menentukan jumlah, kemudian batas usia pensiun, kemudian mohon maaf mungkin pegawai kita ada yang sudah mendahului. Nah ini pasti berdampak dengan jumlah pegawai ya. Jadi pada intinya jumlah pegawai ini selalu berubah dalam arti angka. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang pensiun, ada yang ngomong nanti mungkin ada yang musibah Tapi kita selalu update ya, karena di BKPSDM itu ada yang menangani masalah data dan informasi tentang pegawai-pegawai kita. Misalnya dalam satu dinas itu sudah banyak yang pensiun. Terus itu apakah itu nunggu dari BKPSDM yang dulu namanya BKD kan ya namanya? Ya BKD, sekarang BKPSDM. Untuk menaruh orang baru di situ untuk menggantikan itu gimana? Apakah kewenangan dari BKPSDM juga?
Untuk mengisi, artinya ada kekosongan di salah satu OPD. Karena mungkin PNS tersebut pensiun ataupun mutasi ya. Nah itu memang harus segera kita isi untuk menunjang kegiatan program yang ada di OPD itu. Nah tentunya dari OPD akan mengusulkan nama PNS yang dianggap bisa untuk menjalankan tugas itu. Usulan itu datangnya dari datang sini dari ya? OPD, dari OPD. Dari OPD yang bersangkutan masuk ke BKD, artinya ditujukan kepada Pak Bupati, CQ Kepala BKP SDM, maka disitulah akan kita buat proses untuk menyampaikan kepada pimpinan. Gitu. Sehingga OPD itu sudah ada calon, sudah memberikan nama-nama untuk menentukan siapa yang bisa dianggap untuk melaksanakan tugas itu. Maka nanti dari BKD akan meneruskan usulan itu ke pimpinan, sehingga pimpinan akan memberikan suatu kebijakan untuk proses selanjutnya. Pada intinya kita siap menampung ya, mengakomodir apa yang menjadi usulan dari OPD itu tersebut. Kalau bidang-bidangnya yang ada di BKP SDM ini ada berapa bidang ya Pak? Untuk di BKP SDM memang kita ada sesuai dengan peraturan pemerintah di Kabupaten Pesawaran, kita ada sektariat ya, itu dibawahi oleh sektaris. Kemudian ada bidang 1 menangani masalah data dan informasi kepegawaian, kemudian ada mutasi dan promosi ASN, kemudian bidang 3 itu ada pengembangan sumber daya manusia, artinya masalah tentang pendidikan ASN. Jadi ada 3 bidang, 3 bidang dan 1 sektariat. Itu semuanya sudah ASN? Untuk maksudnya ASN? Jumlah SDM kita yang ada di BKP SDM ini? Di ASN kita memang tidak semua ASN ya. Kita ada juga yang namanya tenaga kontrak. Ya, tapi pada intinya yang lebih banyak adalah ASN. Nah ASN ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa ASN itu dibagi menjadi PNS dan P3K. Nah di BKP SDM itu ada P3K, ada PNS tersendiri dan ada tenaga kontrak. Jadi mereka adalah sama untuk melaksanakan tugas fungsi yang ada di bidang masing-masing. Boleh nggak dijabarkan dari masing-masing bidang yang ada di BKP SDM tadi, tugasnya ngapain aja tuh? Oh gitu ya. Nah kita mulai dari bidang 1 ya. Memang banyak tugas ini. Mungkin saya akan uraikan beberapa aja. Kalau kita urai semua, kayaknya waktunya nggak cukup nanti. Ya, nggak apa-apa. Mbak Novi juga, ya, Pak? Iya. Nah di bidang 1 ini kan masalah data ya. Data dan informasi. Mereka ini mempunyai data. Seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Pesawaran itu ada data di situ ya. Bidang informasi dan data. Seluruh ya? Seluruh ya. Nah tugasnya adalah membantu PNS kita yang akan pensiun. Membuat kartu KARIS, KARUS. Apa aja tuh? Itu artinya kartu suami, kartu istri. Jadi PNS ini memang punya kartu. Kalau istrinya yang jadi pegawai, mohon maaf, suaminya juga harus aja kartu suami. Begitu juga kalau suami yang jadi pegawai harus membuatnya kartu istri. Itu ngurusnya di sini? Ya, di bidang 1. Kemudian untuk mengusulkan satya lencana ya, artinya pegawai-pegawai kita akan diberikan penghargaan apabila sudah mengabdi mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Nah ini memang tugas dari bidang 1 ini ya luar biasa banyak. Kemudian ini selalu berkoordinasi dengan BKN Pusat, Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden. Nah kemudian ada lagi pekerjaan di bidang ini seperti masalah kedisiplinan ya. Artinya banyak pegawai kita yang perlu kita lihat, kita bantu kinerjanya, kemudian salah satunya mengevaluasi kinerja, kemudian juga ada juga yang masalah tentang ASN berprestasi. Nah ini di bidang 1. Nah kalau udah kita jabar ASN berprestasi ini banyak Mbak Novi, tapi itu salah satunya tugas dan fungsi di bidang 1. Kemudian ada bidang 2
tadi diuraikan aja ya. Saya mau nanya dulu nih. Oke. Kalau untuk mengusulkan ASN berprestasi, jadi yang menilainya dari kita, dari BKPSDM, atau ada tim sendiri yang menilainya? Jadi begini, tahapannya itu kita membuat surat ke OPD bahwa kita setiap tahun ada penilaian ASN berprestasi. Nah, OPD akan mengusulkan nama-nama yang layak, cakep untuk diusulkan menjadi ASN berprestasi. Diusulkan ke sini, diusulkan ke BKPSDM karena sekretariatnya ada di BKPSDM ya. Nah, dari usulan itu akan kita lihat sesuai dengan indikator. Dari mulai tahapan, proses, kemudian kriterianya. Dari masing-masing OPD ini banyak yang mengusulkan. Nah, selama ini memang sudah berjalan. Setelah mereka mengusulkan, barulah akan kita lihat. Sesuai itu nggak pakai kuota, Pak? Jadi masing-masing OPD itu kuotanya hanya berapa orang itu nggak ya? Tergantung dengan prestasinya? Kita prestasinya. Jadi kita begini, di ASN berprestasi ini kan kita menilai ada 5 kategori. Dari 5 kategori ini, mulai dari JPTP, jadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Eselon 2, kemudian ada Administrator, Eselon 3, kemudian ada Pengawas, Eselon 4 ya kalau dulu. Kemudian ada jabatan fungsional. Nah, fungsional ini yang banyak. Ada fungsional kesehatan, ada fungsional guru, ya kan? Nah, guru ini dibagi, ada TK, ada SD, ada SMP, ada pengawas. Kemudian ada juga yang namanya jabatan pelaksana. Pelaksana ini kan staf. Nah, maka semua perwakilan dari masing-masing jabatan itu akan kita beri nilai dan akan kita beri reward. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dan memang sudah kita lakukan dan mendapat hadiah. Mulai dari bentuk apa itu hadiahnya? Uang, ya kan, kemudian piagam, kemudian ya apalagi ya, uang, piagam, cindera mata gitu ya. Nah, cindera mata dari pimpinan, yaitu dari Pak Bupati, bahwa ASN ini adalah ASN yang berprestasi yang sudah dinilai oleh tim. Nah, tim ini akan diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah, dan tim ini juga sesuai dengan SK Pak Bupati, kemudian terdiri dari ASN 1, 2, 3, kemudian BKPSDM, Inspektorat, dan unsur yang terlibat. Sehingga penilaian ini memang benar-benar objektif. Ya. Dimulainya dari rangkaian itu dimulainya dari bulan berapa biasanya kalau dalam 1 tahun itu? Kalau 1 tahun itu kita menjelang peringatan hari ulang tahun Korpri. Berarti kita mulai dari bulan Oktober itu udah berproses kita. Oktober, November. Nah, diumumnya pada hari tanggal 29 November, hari ulang tahun Korpri. Nah, disitulah akan diberikan hadiah, cindera mata, uang di upacara itu. Sebenarnya sih dengan adanya itu harusnya ASN ini mereka berpacu ya untuk termotivasi untuk itu ya, semakin memperbanyak prestasi gitu. Iya, karena kita lihat ya kemarin Mbak Novi bahwa ASN yang diusulkan oleh OPD itu memang mereka benar-benar berprestasi. Di bidangnya masing-masing. Mulai dari kinerjanya, sasaran kinerja bulanan, sasaran kinerja tahunan, kemudian piagam penghargaan, pangkat, kemudian riwayat jabatan. Jadi memang betul-betul yang kita nilai itu orang yang mempunyai integritas memang yang layak untuk mendapatkan penghargaan. Kalau untuk usia bekerja masuk kategori nggak, Pak? Kalau usia bekerja minimal berapa tahun? Kita tidak mengenal minimal nggak mengenal minimal. Yang jelas mereka ini minimal dia sudah 10 tahun, 5 tahun bekerja 5 tahun sampai dia pensiun. Itu udah bisa dinilai. Kalau di bawah 5 tahun mungkin belum begitu kelihatan ya. Dan hanya 1 orang itu 1 kali boleh menerima penghargaan. Nggak boleh 2 kali. Nanti protes nanti Mbak. Misalnya nanti nggak dapat yang lain. Nggak dapat yang lain ya. Misalnya memang orangnya sangat berprestasi. Tiba-tiba di tahun periode berikutnya pindah OPD gitu. Berprestasi lagi itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena kita di bidang 1 itu kan ada data BIS yang bisa melihat. Awaludin umpamanya contoh. Ini udah pernah mendapat, yang nggak boleh lagi ikut. Ada juga yang PNS yang selalu menyampaikan biar saya dapat lagi.
Ya kasihan yang lain gitu kan. Ya cukup sekali lah ya. Gantian. Biar bisa memotivasi dan ngasih kesempatan yang Betul. lain. Ya. Nah, makanya pada saat pemberian momentum itu adalah di hari-hari besar upacara. Karena di situ seluruh ASN melihat bahwa di saat itulah PNS itu akan diberikan hadiah, uang maupun cindera mata, sehingga PNS yang lain itu terpacu untuk mengikuti event-event yang berikutnya. Udah kita lakukan itu Mbak Novi, dan ini setiap tahun. Setiap tahun ya. Sesuai dengan aturan, memang PNS harus diberi reward. Dong PSDM ini kerjanya. Memang nggak ada berhenti. Yang diurusin ASN. Satu kabupaten, mereka orang pintar-pintar semua, ya kan? OPD-nya ada berapa tuh? OPD kita itu ada 60-an. 60 mulai dari camat, ada 11. Kemudian ada bagian 12, kemudian OPD juga ada sekitar 21. Dinas 7 badan dan Satpol PP, kemudian sekretariat dewan. Jadi 60 kurang lebih. Siap. Sekarang kita masuk ke yang kedua nih. Bidang kedua tadi sekretariatan ya. Ya. Kalau yang kedua tadi bidang apa ya? Oh, tadi bidang 1. Bidang satu itu ya. Memang bidang 1 ini berat loh tugasnya. Ini yang pembinaan kinerja aparatur data dan informasi tadi ya. Iya. Nah, kalau bidang kedua ini masalah mutasi dan promosi ASN. Nah, mutasi ini yang saya bilang tadi, pegawai ini kan tidak selamanya dia ingin bekerja di pesawaran. Iya. Oh iya, betul. Yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas, dia mengajukan mutasi, mutasi keluar daerah, mutasi antar provinsi. Nah, itu tugas dari bidang mutasi dan promosi. Nah, ini juga memang prosesnya harus kita lakukan. Kenapa? Karena mereka ada alasan ikut keluarga, alasan karena tempat tinggal. Alasannya apa aja tuh yang dibolehkan? Ya, yang dibolehkan sebenarnya begini, sepanjang dia sudah memenuhi persyaratan ya pada intinya pimpinan selalu menyetujui. Tidak ada yang dihambat sepanjang dia tidak menyalahi aturan. Nah, memang alasan-alasan ini banyak turut suami, turut istri ya kan. Karena PNS ini diharapkan dengan keluarga tuh nggak boleh jauh-jauh Mbak. Gitu ya? Ya, kalau Mbak Novi kerja pesawaran, suaminya di Jakarta, kayaknya kurang pas gitu. Maka Mbak Novi yang harus pindah. Harus ada salah satu ngalah ya? Ngalah. Nah, itulah salah satu alasan mereka akan pindah. Dan pimpinan selalu menyetujui hal yang seperti sepanjang tidak menyalahi aturan dan memenuhi syarat, pasti dibantu dan disetujui. Prosesnya lama nggak itu? Prosesnya enggak ya? Karena kita sudah digital semua Mbak. Artinya semua udah digital. Misal gini, dalam OPD itu ada yang mau pindah. Ternyata sementara di OPD itu SDM-nya masih kurang bahkan. Itu gimana solusinya? Itu mau pindah keluar atau antar OPD? Keluar. Nah, ini yang kita pertimbangkan. Sering kali terjadi begitu nggak? Sering terjadi. Makanya ada yang namanya Bapar Jakat kalau dulu ya. Bapar Jakat. Kalau sekarang ini tim penilai kinerja. Namanya ya. Jadi setiap yang mau pindah itu tidak asal serta-merta langsung pindah. Iya. Artinya kita bawa ke tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja ini akan melihat apa pertimbangan kita apabila si PNS ini akan pindah. Nah, kalaupun memang dia pindah tidak mengganggu pekerjaan yang tempat lama, nah ini akan menjadi pertimbangan. Tapi apabila si PNS ini pindah di tempat lama memang masih membutuhkan, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, pada intinya yang pindah itu kita akan rapat. Atau kita selalu berkonsultasi dengan OPD. Jadi tidak bisa kita selalu menyetujui sementara kebutuhan di OPD itu masih sangat membutuhkan. Nah, mungkin perlu waktu, Artinya dia tetap kita setuju, tapi kita minta ada tenggang waktu. Terus kalau gini, mungkin nggak terjadi atau pernah terjadi nggak? Misalnya nih si A ini ternyata dia lebih cocoknya di OPD sini ternyata gitu. Dia tuker gitu. Pernah terjadi nggak gitu Pak? Iya, bisa terjadi sepanjang kelas jabatannya sama. Sekarang kita nggak bisa asal mindah atau rotasi, nggak bisa. Kalau saya kelas jabatannya analisis perencanaan umpamanya, berarti saya harus pindahnya ke OPD yang ada formasinya analisis perencanaan. Nggak semuanya nggak ada? Bisa. Gitu. Nggak bisa, karena sekarang udah beda. Kalau dulu mungkin ada staf ya. Nah, sekarang ini penyebutannya tuh ada jabatan semua. Analisis kepegawaian, analisis perencanaan, analisis penunjang arsiparis, ya kan? Boleh dia pindah sepanjang nama jabatan dan kelas jabatannya sama. Contoh PNS Ahmad umpamanya pindah ke
OPD lain. Sementara jabatan dia analisis kepegawaian. Di OPD lain memang ada yang kosong kepegawaian, boleh untuk membantu di OPD itu. Jadi seharusnya kalau memang mau pindah, mana posisi yang mau diincar itu diintip dulu tuh. Ya, artinya kita lihat anjap ABK-nya dulu. Iya. Analisis kebutuhannya ini apa? Betul. Oh, saya mau ke OPD A. Apa analisis kebutuhan di sana? Ada yang membutuhkan analisis perencanaan. Oh, boleh. Saya masuk ke situ. Karena saya analisis perencanaan. Karena ada di salah satu OPD itu lebih dari satu nama jabatan yang ada. Mungkin analisis perencanaannya ada 2. Sementara di OPD lain itu kurang. Nah, ini 2 ini bisa kita mutasi ke OPD tersebut. Oke. Kalau dulu, zaman dulu nih, zaman saya kecil, orang bilang jadi PNS aja, nggak kerja juga digaji. Nah, sekarang gimana tuh perbedaannya dengan sekarang, Pak? Iya, beda ya. Aktivitas apa? Aktif mereka hari-hari dalam bekerja gitu, absensi dan lain-lain gimana tuh, Pak? Karena begini, PNS ini kan semakin lama semakin ketat ya, disiplin. Kenapa? Karena dulu memang masih manual. Manual itu belum serba digital. Sekarang kita semua sudah digital. Mulai kita masuk, bekerja, sampai pulang itu juga digital. Kita ada absensi yang namanya fingerprint. Kemudian kita bekerja juga ada yang namanya penilaian SKP, sasaran kinerja. Kemudian kita pulang juga sesuai dengan jam pulang. Kemudian setiap bulan tuh kita ada yang namanya tunjangan penghasilan ya. Nah, tunjangan penghasilan dilihat dari kinerja. Kalau kinerjanya memang tidak maksimal, ya jangan berharap dia mendapat TPP penuh. Nah, maka sekarang tidak bisa lagi kita santai. Jadi PNS itu benar-benar punya kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi ya ketinggalan dia, Mbak Novi. Itu dia dalam satu tahun boleh cuti berapa hari sih, Pak, kalau PNS? Setahun itu hanya sekali. Hanya sekali? Berapa hari? Itu 12 hari jam kerja. Terus kalau yang hamil melahirkan? Oh, itu 3 bulan. 3 bulan. Boleh. Itu nggak berubah dari sebelumnya? Enggak. Ya? Sama ya. Jadi dia kalau dia cuti melahirkan ya, itu 3 bulan. Kalau dia cuti tahunan itu 12 hari kerja. Jadi jangan berharap ya kalau jadi PNS, misalnya ada yang baru diangkat PNS, bisa santai-santai kerja. Nggak bisa. Seperti zaman dulu Nggak bisa. Bisa berhari-hari titip absen, nggak bisa. Karena begini, Mbak. Jadi sekarang ini orang itu monitoring itu dari data. Oh, ini data ini nggak muncul, kemana ini? Itu dimonitor terus ini. Selip-selip kita dibilang sudah mengundurkan diri kalau kita nggak rajin. Berapa hari tuh batasnya? Apanya? Misalnya hilang berapa hari itu baru kita anggap dia sudah tidak bekerja lagi? Ya, itu kan ada tahapannya itu. Kalau dia tidak masuk, kita pakai teguran lisan sampai 3 kali. Nggak masuk 3 hari berturut-turut, nambah lagi dia 3 hari berturut, kita tegur lagi secara tertulis, ya kan? Teguran pertama, kedua, ketiga. Sudah lisan 3 kali, tertulis 3 kali, masih juga bandel, ya kita akan laporkan ke inspektorat. Artinya ini PNS sudah tidak bisa melaksanakan tugas, maka inspektorat akan mengadakan pemeriksaan. Kenapa PNS ini tidak rajin, tidak aktif? Nah, di situ akan berbunyi. Maka nanti di LHP itu akan berbunyi bahwa PNS ini ya apakah kita beri pembinaan atau memang dia tidak lagi mau jadi PNS. Jadi nggak bisa lagi yang namanya santai. Nggak seperti dulu lagi, Mbak. Dan nggak bisa juga, nggak cepat juga prosesnya. Misalnya dia harus dipecat itu. Nah, kalau pemecatan itu ada kategori apa aja masuk? Misalnya apa? Nah, narkoba misalnya atau apa itu? Kalau yang dipecat begitu tuh. Ya yang pertama ya PNS dipecat itu yang tidak ada ampun kalau dia melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi, ya nomor 1 itu ya. Sehari aja dia ditahan ya tetap dia dipecat. Kemudian dia tidak masuk selama 1 bulan. 1 bulan berturut-turut ya? Berturut-turut. Itu bisa diberhentikan. Ya kan? Tanpa kabar ya? Tanpa kabar. Itu yang tanpa kabar. Tanpa kabar ya. Kedua mungkin dia melakukan kasus ya. Ya mohon maaf kasus ini banyak. Nah, sebelum kita berhentikan ini ada yang namanya pemeriksaan. Kasus yang pidana gitu ya semuanya? Ya, yang pidana pastilah ya. Kemudian kalau dia nggak masuk 1 bulan berturut-turut itu pasti akan diperiksa dan arahnya bisa dia diberhentikan. Artinya tanpa keterangan ya. Kemudian dia melakukan
perbuatan tidak menyenangkan, itu juga akan diperiksa. Sehingga dia nanti akan direkomendasi seperti apa tingkat kesalahannya. Jadi sekarang nggak bisa lagi mereka akan berleha-leha, tenang aja. Di jam kerja nggak bisa, gitu, kita dimonitor. Iya. Karena di SKP itu akan berbunyi baik, tidak baik atau buruk. Bunyi SKP itu kan berbunyi. Nah ini juga semua sistem itu loh, Mbak. Tidak lagi manual, Awaludin kerjasamanya baik, nggak lagi, karena sistem semua yang berbunyi. Jadi otomatis ya. Nah maka sekarang kita mau ngelacak data PNS si A, kita tinggal buka aja di sistem itu, muncul riwayat itu. Baiklah. Itu mungkin salah satu terkait masalah yang kedua ya tadi ya. Bidang kedua ya. Mutasi nah kemudian ada lagi terkait masalah jabatan ya. Nah yang namanya promosi ASN ya. Ya kalau mereka cakep, sudah waktunya ya pasti itu akan diusulkan oleh OPD ya untuk diberikan kesempatan untuk jabatan lah, kira-kira seperti itu. Nah ini juga melalui badan pertimbangan ataupun badan tim penilai kinerja. Namanya sekarang tim penilai kinerja. Kalau dulu Bapak Cakat, sekarang ini tim penilai kinerja. Lebih jelas tuh. Lebih jelas lagi ya. Oke, sebelum kita masuk di bidang yang ketiga, kita minum dulu Pak. Oke, terima kasih. Kita break dulu ya pemirsa, nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali. BUMN menjawab tantangan zaman dengan melakukan transformasi holding subholding di tubuh PLN. Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia. Dengan transformasi menjadikan PLN lebih kuat dan menjadi jantung perekonomian Indonesia. Dengan transformasi, hari ini PLN jauh lebih sehat, mengawal transisi energi demi Indonesia yang lebih berjaya. Aset yang semula tersebar dikonsolidasikan, organisasi yang awalnya terfragmentasi lebih difokuskan, serta ruang pengembangan bisnis yang terbatas menjadi value creation yang semakin luas. Transformasi ini membawa perubahan besar. Kualitas layanan meningkat, ekosistem industri dalam negeri menggeliat, dan daya saing di kancah global menguat. The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali Bupati Pesauran Menyapa, masih bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Pesauran, Bapak Awaludin SEMM. Dan kita masuklah untuk paparan bidang yang ketiga. Kalau tadi kedua ada bidang mutasi dan promosi ASN ya. Kalau bidang ketiga ini ada tentang pengembangan sumber daya pengembangan SDM. Nah, sebelum sampai di pengembangan SDM, Pak, saya mau nanya tentang Korpri ini, Pak. Korpri itu organisasi ASN ya, Pak ya? Atau gimana sih Pak penjelasannya? Oh ya, jadi gini. Korpri ini kan memang dulu berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Sekretariat Korpri kalau dulu ya. Nah sekarang ini pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah pegawai negeri kan ya istilahnya adalah PNS, ASN juga. Nah seiring regulasi berkembang maka Korpri itu sudah menjadi satu dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Jadi ada di BKPSDM ya. Nah kegiatan Korpri ini adalah wadah organisasi yang menaungi tentang Korpri. Ya kenapa di BKPSDM memang dia linier. Ya yang diurus pegawai, anggotanya juga pegawai. Nah Korpri ini memang kegiatannya setiap tahun tuh pasti ada. Apa aja tuh misalnya? Mulai dari kita pertama tuh rakor ya. Rakor mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Nah, rakor ini adalah menyampaikan program-program kegiatan Korpri. Nah, kemudian Korpri ini juga banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari olahraga, mulai dari musabako, MTQ ya. MTQ itu, jadi seluruh pegawai-pegawai ini dilombakan yang mempunyai bakat, apakah itu olahraga, apakah itu seni, apakah itu dia tilawatil Quran. Nah itu setiap tahun akan diadakan, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah jadi ini dia kalau udah ke kabupaten lari ke provinsi. Setelah itu baru ke tingkat pusat, nasional. Jadi kita perwakilan nanti kan. Nah kemarin kita ngirim ya, mulai dari musabako ya, kita ngirim di
tingkat provinsi. Alhamdulillah kita salah satunya ada yang terpilih lah tentang membaca Al-Quran. Nah kemudian ke provinsi. Nah dari provinsi nanti yang akan melanjutkan ke tingkat nasional. Kemudian ada juga kita kemarin masalah olahraga ya. Dalam rangka memperingati Hari Korpi, yaitu tadi yang saya bilang tadi tanggal 29 November ya kalau nggak salah. Hari Korpi itu ada yang namanya olahraga. Nah Pesawaran ngirim juga. Jadi PNS kita ini kan banyak pemain bulu tangkis, futsal, sepak bola, bola voli. Jadi mereka ini kan bakat ini akan kita salurkan. Nah ini yang mengelola adalah Korpri. Nah itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah Bapor, Badan Pengurus Korpi Kabupaten Pesawaran itu dapat juara loh Mbak. Dapat juara tingkat provinsi ya, juara 3. Itu bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis kemarin itu. Jadi ini sebenarnya tuh kalau tadi prestasi di bidang kepegawaian, ini di bidang di luar kepegawaian, artinya mereka olahraga. Jadi semua itu bisa disalurkan. Kita tidak menutup kemungkinan PNS kita ini banyak yang dari atlet, ya kan, pemain bulu tangkis, pemain sepak bola. Nah ini tetap kita hidupkan kembali gitu melalui Korpri. Nah ini kegiatan-kegiatan dari Korpri. Kemudian Korpri ini juga tidak sampai di situ saja, mengadakan suatu pelatihan, kemudian memberikan tali asi. Tali asi itu kepada orang-orang yang sudah pensiun. Nah itu organisasi Korpri. Kemudian Korpri juga berbagi dalam arti ada PNS yang sakit, ya kan. Nah ini Korpri juga ada perhatian. Ada PNS yang meninggal dunia. Nah Korpri juga akan berbagi perhatian juga. Nah ini untuk mempererat hubungan tali silaturahmi salah satunya, bahwa PNS itu ya diperhatikan dari sisi organisasi Korpri-nya. Walaupun dia punya bakat juga tersalurkan. Dia tersalurkan. Kemarin itu banyak loh yang ikut pemain bulu tangkis kita banyak. Mulai dari kepala bidang, kepala dinas, itu ikut main itu. Kalau udah begitu jadi satu tuh. Kabak ya kan. Kalau udah begitu nggak ada pangkat dan jabatan. Nggak ada pangkat dan jabatan. Kita membawa nama Bapor. Badan Pengurus Korpri Kabupaten Pesawaran. Dia nggak ada si A ini nggak. Pokoknya tim pemain bulu tangkis Korpri Kabupaten Pesawaran. Jadi Pesawaran ini prestasinya kalau Korpri di bulu tangkis ya? Iya bulu tangkis kemarin. Bulu tangkis dapat juara 3 provinsi ya. Tingkat provinsi. Jadi kita ngalahin di berapa? Finalnya 15. Ketemu siapa kemarin? Finalnya ketemu Bandar Lampung sama Tanggabus. Iya. Ya kan. Ya artinya support dari teman-teman PNS ini luar biasa, bahwa Korpri ini memang didukung. Gitu loh. Terus kalau pendapat orang bilang kalau jadi ASN itu hidupnya monoton ya kerjanya, datang pagi pulang sore. Ternyata enggak juga loh. Enggak. Kinerjanya dinilai. Ada bakat di bidang olahraga juga bisa. Bisa dikembangkan gitu ya. Jadi betul ya. Memang dulu pernah orang enak PNS datang nggak ngapa-ngapain digaji, ya nggak lagi sekarang. PNS kalau nggak punya kompetensi ya jangan berharap dia akan maju. Jangan berharap dia akan mendapat tambahan. Kan saya bilang tadi, sekarang ini semua digitalisasi. Semua absen itu adalah pinjer. Kemudian kita bekerja dinilai. Semakin bagus kinerja kita ya semakin bagus juga kita mendapat tunjangan penghasilan. Tapi kalau kita nggak bagus ya rugi juga negara membayarkan, ya kan. Nah itu salah satu bahwa PNS dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam bekerja. Kalau dia punya kompetensi, ya berarti dia bisa membantu diri dia sendiri. Tapi sebaliknya kalau dia nggak mempunyai kompetensi, ya bagaimana dia mau maju, bagaimana dia mau berkembang, segitu-gitu aja. Bagaimana dia mau menambah penghasilan, ya kan? Nah kita ini diminta berinovasi, artinya kreatif, punya inisiatif. Jadi PNS itu tidak boleh lagi menonton, tapi dia ngejar bola sekarang ini. Tidak boleh mendiamkan masalah, tapi bagaimana kita tetap cepat melaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi PNS itu nggak boleh, masalah harus kita selesaikan. Itu salah satunya, Mbak. Tadi kita udah bicara tentang Korpri. Ini kalau bidang pengembangan SDM ini juga ada pengadaan pegawai, Diklatsar dan lain-lain tuh gimana tuh, Pak? Nah itu bahwa di BKP SDM itu kan ada 3 bidang.
ada sekretariat, kemudian yang di bidang ketiga ini memang bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, salah satu tusinya, tugas dan fungsi, itu pengadaan pegawai. Nah, kita kemarin membuka formasi untuk CPNS, ya kan? Itu di bidang itu. Nah, CPNS ini alhamdulillah sudah selesai dan kita tinggal menunggu proses untuk pengenipan mereka, ya. Nah, itu salah satu bidang ketiga. Kemudian mereka juga punya tugas melakukan tugas belajar mandiri. Jadi PNS ini ingin belajar nih. Artinya dia harus diberi izin dong. Saya ingin berkembang, saya mau bersekolah lagi. Nah, ini salah satu tugasnya. Banyak PNS kita yang saat ini masih S1, kemudian dia akan sekolah lagi ke jenjang lebih tinggi. Nah, itu akan kita beri izin sesuai dengan aturan, ya. Kemudian PNS kita juga kita akan berikan pembinaan, artinya bimbingan dan pelatihan, bintek, ya. Nah, supaya pengembangan PNS ini terus maju. Dia tidak bisa lagi menunggu. Begitu ada informasi terkait masalah pembinaan, bimbingan teknis, kita selalu mengirimkan itu PNS. Kemudian ada juga diklat PIM 2, PIM 3, PIM 4. Nah, kalau PIM 2 itu seluruh eselon 2, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama. Itu di luar cuti tadi ya Pak ya? Beda ya kalau sekolah beda lagi. Beda, artinya mereka ini diklat kepemimpinan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari bidang 3. Jadi diklat kepemimpinan tingkat 2 ini bisa dikirim ke provinsi, bisa dikirim ke luar provinsi. Itu lama juga, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Kemudian ada lagi, dia melakukan latihan dasar bagi PNS yang baru diterima. Mereka begitu terima PNS kan di latsar dulu. Betul. Berapa lama itu Pak? Itu 1 bulan. 1 bulan ya. Latsar itu sebulan sampai 3 bulan. Nah, itu juga harus wajib. Karena kalau dia belum latsar, dia belum bisa diangkat menjadi PNS penuh. Karena begitu dia terima CPNS masih calon kan, calon pegawai negeri sipil. Begitu dia selesai latsar, barulah dia diusul menjadi PNS penuh. Nanti penempatannya di mana? Nah, penempatannya itu sesuai formasi. Itu yang saya bilang tadi, sesuai anjab ABK-nya di mana pada saat dia daftar, ya disitulah nanti dia ditempatkan. Nah, itu salah satu tugas dan fungsi bidang 3. Kemudian ada lagi bidang 3 ini, ya. Membuka formasi kemarin kita penerimaan P3K. Artinya sudah selesai juga. Udah selesai ya Pak? Udah selesai. Artinya untuk formasi 2024 sudah dilaksanakan dan sekarang lagi proses untuk pengusulan ini. Nah, ini salah satu tugas dari bidang 3, Mbak. Ada inovasi dari BKPSDM ini apa Pak? Inovasi-inovasi yang dilakukan? Yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Inovasi-inovasi memang kita lakukan, salah satunya one stop service ya. Jadi kita membuat salah satu bahwa pelayanan di satu pintu ya. Kita tidak ingin ada pelayanan kepegawaian itu tidak menjadi satu, sehingga kita menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena namanya pelayanan. Jadi semua yang hadir, semua yang datang, dia berinteraksi dengan one stop service di lobby itu. Nah, itu salah satu inovasi kita. Kenapa? Karena pelayanan kepegawaian ini memang transparan. Tidak ada yang namanya kita tutup-tutupi. Dan PNS juga jangan khawatir. Semua pelayanan itu akan dilayani dengan baik. Tidak ada yang namanya hal-hal yang negatif. Itu yang kita hindari ya Mbak ya. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Karena kenapa kita terbuka? Kenapa kita harus di one stop service, nggak boleh? Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita sudah mensterilkan itu. Tidak ada lagi yang namanya pelayanan tidak terbuka. Kita tetap terbuka. Sekarang eranya sudah serba transparan. Sudah transparan. Dan kami berharap semua pelayanan-pelayanan ini bisa dimanfaatkan oleh PNS kita. Nah, itu salah satu inovasi-inovasi. Kedua, kami juga ingin sekarang ini kita membangun data agar data-data PNS ini valid. Valid dalam arti kita tidak perlu lagi, saya mau nyari nama
Awaludin umpamanya. Tidak, kita sudah satu data bahwa semua pegawai yang ada di pesawaran itu kita tinggal buka di sistem itu. Aja, ya? Tinggal klik, data mereka sudah tercover di situ. Mulai dari biodata sampai riwayat dia bekerja dan sampai riwayat juga jabatan. Ada semua. Termasuk berarti gini, misalnya bulan depan yang mau pensiun siapa aja? Itu sudah ketahuan. Jadi kita sudah mengestimasi bahwa setiap tahun itu kita sudah memilah bahwa PNS yang akan memasuki BUP sudah terbaca sesuai dengan jumlah umur ya, jumlah umur ya, umur 58, umur 60. Nah di 2025 ini udah terbaca itu ada di bidang satu itu. Dia tinggal klik yang BUP itu udah ngurut semua itu. Siapa aja namanya dan di OPD mana gitu ya? Betul. Nah itu sudah tertata ya. Itu salah satu inovasi-inovasi yang kita bangun supaya mempermudahkan PNS-PNS yang akan mengusul atau melaksanakan pensiun. Ya. Terus Pak, boleh nggak tahu kita berapa sih jumlah data dari jumlah ASN atau pegawai yang ada di Kabupaten Pesawaran ini? Jadi pegawai kita ini kan ada dua kategori ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 20 2023 itu ASN itu terdiri dari PNS, kemudian P3K. Nah, jadi P3K itu adalah ASN, aparatur sipil negara. Nah, PNS kita ini memang sampai saat ini ada 3.618 ya. Itu kurang. Itu belum termasuk yang perekrutan baru ya? Belum ya. Itu 3.618 kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk P3K. Nah, P3K ini yang kemarin sudah diterima. Ini juga akan mau diterima lagi, itu kurang lebih 738. Nah, ini jumlah PNS kita. Jadi kalau kita total kurang lebih 4.600. Itu nggak, kalau honor udah nggak ada lagi sekarang ya, honorer gitu ya? Honorer itu masih. Masuk di kategori mana dia? Honorer ini kan masih pegawai tenaga kontrak. Ya. Oh iya, tenaga kontrak jadi. Nah, pegawai tenaga kontrak ini memang ini harus akan diselesaikan menjadi P3K. Tapi bertahap ya. Karena kita selama ini setiap tahun selalu membuka formasi bagi honor-honor ini untuk diangkat menjadi P3K. Tapi mengangkat mereka ya harus seleksi kompetensi. Ada prosedur juga. Ada prosedur ya, tidak bisa serta-merta diangkat. Nah, itu kan ada yang namanya Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Jadi semua pegawai ini memang ya diseleksi. Nah, kalaupun memang dia belum lulus, ya nanti tahun berikutnya akan ikut kembali lagi. Itu yang kalau untuk ngurusin pegawai ini sebenarnya ada hambatan dan kendala nggak sih Pak? Iya pasti ada ya. Apa tuh misalnya Pak? Kalau hambatan tuh pasti ada. Pertama, kita butuh pegawai, tapi kita kadang-kadang tidak tersambung komunikasi. Salah satunya mungkin kita akan mengurus pegawai kita yang akan pensiun ya. Artinya kita perlu komunikasi dalam arti ada hal-hal yang perlu kita tanya terkait masalah pensiun, karena mereka juga punya keluarga. Nah itu kendala ya. Kemudian ada juga terkait masalah data. Data ini kadang-kadang ada perbedaan, itu wajar. Nah itu kendala. Nggak klop gitu ya? Nggak klop. Tapi pada intinya semua permasalahan dan kendala ini kita bisa lakukan dengan melakukan koordinasi. Artinya mulai dari KOPD, mulai dengan UPT, mulai dengan Kasubag umum. Tapi ini terselesaikan, terurai ya. Namanya ngurus orang banyak. Ngurusin orang banyak. Nggak bisa yang namanya ngurus orang banyak tuh nggak ada kendala, pastilah. Kita sudah berbuat, kadang-kadang ada yang selip. Tapi di balik itu semua bisa kita lakukan dengan koordinasi dan komunikasi, terutama masalah sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini kita butuh narasumber. Mulai dari KOPD yang saya sampaikan tadi, Kasubag umum kepegawaian yang ada di OPD, kemudian teman-teman yang ada di bawah di UPT, bahkan ada yang sampai di kecamatan. Sehingga ini bisa klop dengan permasalahan ini. Itu salah satunya, Mbak. Baiklah. Terus kita juga masyarakat kan menuntut juga nih kepuasan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang terbaik. Itu yang dilakukan apa itu Pak? Nah ini yang saya bilang tadi, bahwa kita itu ada one stop service. Ya. Jadi masyarakat sekarang ini butuh informasi yang sejelas-jelasnya.
Dia tidak ingin nanti informasi itu berkembang yang tidak benar. Nah, maka kami dari kepegawaian itu selalu menyampaikan apa yang menjadi hal yang harus kita sampaikan, kita sampaikan. Baik itu kepada PNS sendiri maupun kepada masyarakat. Contoh, kita pelaksanaan ada penerimaan CPNS, penerimaan P3K. Itu harus kita sampaikan pengumuman itu, ya. Secara transparan ya. Transparan melalui media, melalui website. Semua masyarakat bisa mengakses, bisa ngebuka, sehingga mereka nggak perlu lagi datang ke kantor, nggak perlu lagi nemuin kita. Mereka klik di website BKPSDM atau Pemkab Pesawaran, semua udah ada di situ. Infonya udah dapat semua. Nah, jadi masyarakat itu nggak perlu lagi gimana, game nggak ada. Dimanapun dia, kapanpun dia bisa ngebuka akses itu. Nah, ini salah satu contoh pengumuman penerimaan pelaksanaan CPNS maupun P3K. Nah, ini yang kita rasakan loh, Mbak. Beda kalau kita tidak menggunakan sistem digitalisasi, kita yang repot. Jadi lama juga prosesnya. Lebih lama, bahkan kita juga sudah nggak bisa lagi ada waktu menyelesaikan itu. Kalau ini kan mereka tinggal ngebuka, udah selesai. Nah, itu yang salah satu yang kita lakukan, Mbak. Oke. Jadi bagaimanapun juga BKPSDM ini selalu berupaya untuk memberikan kepuasan pelayanan ya, terutama kepada masyarakat. Terus juga BKPSDM ini juga punya kewajiban untuk menilai juga nggak, walaupun tidak memberikan sanksi ya, kepada kinerja para ASN itu, Pak. Oke. Jadi BKPSDM ini kan juga memberikan penilaian juga ya kepada PNS yang itu ada yang namanya SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Yang terutama untuk di internal BKPSDM kita yang menilai. Terus yang menilai PNS ini adalah atasan langsung. Nah, penilaian itu diberikan, ditembuskan ke BKPSDM. Contoh, ada OPD Dinas A. Yang sudah dinilai oleh atasan langsungnya yaitu SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, SKP ini akan masuk ke kami. Kenapa? Karena kami pengen melihat, oh di sana itu ada PNS-nya kurang baik. Oh di sana PNS-nya ada yang nggak rajin. Itu kan muncul. Sehingga kami ada yang namanya pembinaan. Nah, dari itu sini yang pembinaannya. Ya, pembinaan itu memberikan informasi kepada OPD bahwa di salah satu OPD itu ada beberapa nama PNS kinerja kurang baik. Nah, itu yang namanya disiplin pegawai itu. Kita sesuai dengan PP 94 tahun 2021 bahwa PNS itu mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab. Nah, salah satunya di SKP itu. Jadi BKD akan monitor terus itu. BKPSDM. Bukan BKD ya. BKPSDM. Pak, di ujung obrolan kita, Pak, ini kan memang yang dilakukan program ini dari tahun ke tahun kan sama ya, Pak? Mendata jumlah pegawai, prestasi, kinerja, yang mutasi, pensiun dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak sebagai komandannya di sini, Pak, apa sih yang Bapak harapkan dari para pegawai yang ada di Kabupaten Pesawaran ini, Pak? Kami selaku pelayan ya, pelayan di bidang kepegawaian. Kami berharap kepada seluruh PNS yang ada di Kabupaten Pesawaran selalu aktif mengikuti informasi, kemudian selalu banyak bertanya tentang perkembangan kepegawaian. Kedua, kami berharap bila mana nanti PNS-PNS itu punya masalah, ada hambatan dan kendala, tolong langsung bertanya ke BKPSDM. Jangan banyak bertanya di luar. Jangan kemana-mana. Karena apa? Informasi ini belum tentu benar. Nah, kalau mereka ingin informasi yang sebenar-benarnya, ya silakan datang ke BKPSDM. Kami terbuka. Tidak perlu datang juga boleh, by phone boleh, WA boleh, komunikasi juga boleh. Kami selalu melayani. Karena kita nggak mau sekarang ini kan banyak orang-orang mengambil suatu kesempatan. Nah, itu yang kita hindari. Dengan informasi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawab, tapi mengatasnama. Nah, ini yang kami hindari. Dia mengatasnama kepegawaian, sementara itu tidak benar. Maka kami berharap PNS-PNS yang ada di Kabupaten Pesawaran jangan segan-segan ke BKPSDM untuk mencari informasi bila mana ada informasi yang perlu dipertanyakan. Tuh. Sangat penting itu ya. Jadi memang induknya ke sini aja, ke satu tempat aja ya. Terkait dengan kepegawaian itu tadi. Pak, terima kasih loh ini waktu kita. Jadi lebih banyak
masukan paparan yang bisa ditelaah saat ini tentang tugas fungsi dan lain-lain. Ternyata Korpri sekarang udah ada di bawah BKPSDM gitu kan. Terus setelah itu nanti buat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang masih jadi tenaga kontrak itu pelan-pelan akan diupayakan pindah jadi P3K. Gitu. Baiklah. Itu lama juga tuh nanti prosesnya Pak ya? Ya, kalau P3K ini kan kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya. Semua itu kan ada regulasinya. Yakinlah bahwa mereka ini sudah masuk di database, ada bahasanya itu R2 dan R3. Artinya mereka yang sudah masuk di database BKN. Oke, jadi nggak usah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Yakinlah bahwa ini semua kan nasional ini, bukan di tempat kita saja. Dan tapi semuanya pakai proses. Ya. Jadi butuh waktu gitu. Butuh waktu, dan memang mudah-mudahan sama-sama berdoa supaya permasalahan ini kan cepat diselesaikan. Dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kita harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya tentang regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oke, baiklah. Pak, sehat selalu, sukses selalu Pak. Terima kasih. Lancar programnya. Amin. Terus ASN di Kabupaten Pesawaran ini semakin semangat bekerja, semakin termotivasi, semakin berprestasi. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih waktunya dan tempatnya nih Pak. Enak banget tempatnya di sini ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain waktu ya. Amin. Terima kasih Pak. banyak juga udah disapa. Terima kasih, dan pemirsa, demikianlah tadi obrolan saya bersama Bapak Awaludin SEMM selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Novi Balgam mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.